Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mengolah data penelitian, yaitu yang pertama ialah uji data kepuasan rasa minuman antara laki-laki dan perempuan. Baiklah, pertama kita salin data dari Excel ini. Kita salin, itu kita CTRL kanan dan kita copy. Setelah kita copy, kita ambil IBM SPS, kita ambil IBM SPSS. Setelah kita ambil ini, kita ambil yang bagian data view. Setelah kita ambil data view, kita copy yang kita salin dari Excel tadi, yaitu kita tekan paste with variable names. Setelah datanya sudah terpindah, maka selanjutnya kita ambil bagian analyze. Setelah kita ambil analyze, kita ambil compare means, dan kita ambil bagian means-nya. Untuk bagian means-nya, bagian dependent ini rasa, maka rasa kita pindahkan bagian dependen, dan untuk jenis kelamin, kita pindahkan ke bagian independen. Setelah ini, kita okekan. Maka untuk data dari untuk datanya, untuk melihat signifikannya, maka selanjutnya untuk menentukan signifikannya untuk bagian jenis kelaminnya, kita ambil file yang dari SPS itu. Setelah itu kita ambil ini yang di bagian IBM, kita ambil variabel view. Untuk bagian jenis kelaminnya, untuk di bagian values, kita ganti menjadi 1.1, angka 1 untuk bagian laki-laki. Selanjutnya, untuk 2, kita buat jadi perempuan. Kita okekan. Setelah sudah berganti, kita ambil bagian analyze, kita ambil compare means, dan kita klik independent sample test. Untuk ini, kita masukkan rasa lagi di bagian test variabel, dan untuk jenis kelamin, kita pindahkan ke bagian grouping variabel. Untuk itu, kita ambil lagi yang defining groups. Untuk grup 1, kita buat jadi 1, dan untuk nomor 2, kita buat jadi nomor 2. Setelah itu, kita continue, dan kita okekan. Maka hasil dari uji data kepuasan rasa minuman antara laki-laki dan perempuan ialah hasilnya menunjukkan signya ialah 0,539. Maka hasil dari uji rasa minuman antara laki-laki dan perempuan datanya mengatakan tidak ada perbedaan karena besar dari 0,05. Selanjutnya, saya akan menguji data nilai sebelum dan sesudah belajar statistik. Pertama, kita ambil olah data penelitian untuk mengambil data awalnya. Kita ambil yang uji T berpasangan. Setelah ini kita salin. Setelah kita salin, kita klik kanan dan kita copy. Lalu kita pindahkan ke bagian IBM SPSS-nya. Untuk memindahkan data baru, kita ambil file, new, dan data. Maka kita ambil data view, dan kita salin, kita klik, copy, paste with variable names. Dan analyze, kita ambil compare means, dan kita pindahkan virate sample test. Untuk virate sample test ini, yang pertama, kita pindahkan nilai statistik sebelumnya ke variabel pertama dan nilai statistik sesudahnya ke variabel kedua. Lalu kita okekan. Maka hasil dari uji data nilai sebelum dan sesudah belajar statistik menunjukkan hasil dari sig-nya ialah 0,000. Maka data tersebut dikatakan ada perbedaan dari nilai statistik sebelum dan sesudah belajar karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menguji data pembelian baju dari e-commerce. Pertama, kita ambil bagian data penelitian. Kita ambil yang ANOVA baru dan kita salin
data tersebut. Setelah kita salin, kita copy, dan kita pindahkan ke IBM SPSS. Untuk data baru, kita ambil lagi file, bagian new, dan data. Kita ambil data variable view, dan kita paste with variable names. Lalu, setelah datanya sudah kita salin, kita ambil bagian analyze lagi, dan kita ambil Coppermans, dan kita klik one way ANOVA. Untuk e-commerce-nya kita pindahkan ke faktor, dan untuk baju, sepatu, sendal, tas, dan celana kita pindahkan ke dependent list. Setelah sudah kita pindahkan, kita ambil bagian post hoc-nya. Kita klik LSD, dan kita continue. Dan untuk options-nya, kita klik descriptive dan homogeneity of variance test-nya, dan kita continue. Setelah kita siap, kita oke-kan. Maka hasil dari uji baju dan e-commerce-nya sudah keluar. Untuk menentukan e-commerce-nya antara 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kita ganti ke bagian e-commerce. Lalu kita ambil, untuk menggantinya kita ambil data IBM SPSS-nya lagi. Kita ambil variable view, dan kita ambil bagian e-commerce. Untuk values-nya kita ganti menjadi yang pertama Shopee. Shopee. Yang kedua Tokopedia. Yang ketiga Lazada. Yang keempat Bukalapak. Dan yang kelima Blibli. Lalu kita okekan. Setelah e-commerce-nya sudah berganti, kita ambil lagi analyze, kita ambil compare means, dan one way ANOVA. Dan ini kita pastikan lagi yang post hack-nya, yang LCD-nya sudah terchecklist, dan kita continue, dan bagian options-nya juga yang descriptive dan homogeneity-nya ini juga udah terchecklist, maka kita continue. Setelah itu kita okekan. Maka ini hasilnya untuk uji data pembelian baju dari e-commerce sudah keluar. Dan kita lihat yang bagian data post hack testnya yaitu multi-vel comparison. Dan kita baca untuk barang baju bagian Shopee, bagian e-commerce Shopee perbandingannya dengan e-commerce Tokopedia, hasil SIG-nya menunjukkan 0,969, maka data dari uji data tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan dari e-commerce Shopee dan e-commerce Tokopedia. Selanjutnya seperti itu juga untuk e-commerce Shopee dan e-commerce Lazada menunjukkan SIG-nya yaitu 0,413, maka hasil SIG ini menunjukkan tidak adanya perbedaan dari kedua e-commerce tersebut karena hasil SIG-nya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya seperti itu untuk e-commerce Shopee dan Bukalapak hasilnya SIG-nya yaitu 0,991, sama dengan e-commerce Shopee dan Blibli juga menunjukkan 0,667. Maka hasil dari data penelitian semua e-commerce ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara kedua e-commerce ini. Baiklah, sekian dari penelitian saya.